Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah? Tentu hari ini senang sekali ya, karena anak-anak tercinta hari ini sudah memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Ya, perkenalkan, nama saya Cici Sukarjo. Saya seorang penulis dan menulis buku belum lama ini adalah Parenting in Love with Asmaul Husna. Hari ini saya diminta oleh Bu Is untuk bisa memberikan sedikit masukan kepada ibu dan bapak untuk menyambut ibu dan bapak di sekolah kita tercinta ini, MI Nurul Islam di Pulukan, Bali. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ingin share sedikit ya tentang kisah seorang anak ya di Jepang sana yang ditulis oleh dirinya sendiri ya, bukunya berjudul Toto-chan. Jadi Toto-chan ini adalah masa kecilnya Tetsuko Korayanagi ya, seorang penulis dan juga seorang broadcaster yang ada di Jepang sana, yang menceritakan bagaimana ketika waktu masih kecil, awal ketika sekolah itu mendapatkan hal-hal yang keren banget gitu loh. Salah satu yang keren banget adalah pada seusia dengan anak-anak ibu dan bapak sekarang ini ya, memasuki usia kelas 1 SD, kurang lebih sekitar 6 sampai 8 tahun ya, tergantung usia anak Anda. Ternyata apa? Baru masuk sekolah berapa bulan dikeluarkan dari sekolahnya. Kenapa bisa sampai begitu gitu loh? Karena Toto-chan ini banyak sekali bertanya, dan pertanyaannya itu membuat apa tuh namanya, angkat tangan sekolahnya gitu, tapi tidak di MI Nurul Islam itu, insya Allah enggak ya. Jadi ceritanya kemudian akhirnya dipindahkan sama ibunya, dan di salah satu sekolah yang keren banget gitu ya. Nama sekolahnya itu adalah Tomu Gakuen ya, di Jepang sana. Dan sekolah ini ternyata keren banget gitu loh. Kenapa keren? Karena di sana gedung sekolahnya adalah bukan gedung bangunan tinggi, tetapi adalah sederet gerbong kereta api. Sehingga akhirnya ketika baru melihat sekolahnya saja, dia langsung jatuh cinta dan langsung kepengen, mau sekolah di sana, mama mau sekolah di sana gitu kan. Cuman mamanya bilang gitu kan, ntar dulu, kamu mau sekolah di sana, tapi sekolahnya mau nggak nerima kamu. Jadi si mama ini deg-degan. Karena apa? Karena tadi betapa aktifnya si Toto-chan ini berinteraksi dengan sekitarnya, dan akhirnya dia diterima. Dia diterima oleh kepala sekolahnya, namanya adalah Mr. Koyabashi, yang mendirikan sekolah ini itu di akhir tahun 1930-an. Anda ada sudah lahir belum? Saya mah belum ya. Ayah saya yang sudah lahir ya. Ayah saya yang sudah lahir. Jadi memang ini sebelum Perang Dunia Kedua ceritanya, kisah ini. Dan ternyata Mr. Koyabashi ini yang saya lihat itu mirip-mirip dengan Bu Is ya, dengan kepala sekolah MI Nurul Islam, yaitu ingin mengembangkan watak baik anak. Ya, dia juga ingin agar anak-anak kelak bisa tumbuh dewasa dengan kepribadian yang khas, yang unik ya. Nah, ibu dan bapak, kita bisa belajar dari cerita Toto-chan ini. Apa yang bisa dipelajari Anda sebagai orang tua adalah tidak mengkat anak ya, tidak memotong begitu saja keinginan anak atau mencap anak. Dasar kamu anak nakal ya. Lihat sekolah, masa baru kelas 1 aja udah dikeluarin dari sekolah? Gimana kamu? Ibunya Toto-chan nggak begitu gitu loh. Dia cuma mengelus dada, dan dia kemudian mencari jalan keluar sekolah lain untuk anaknya yang sangat aktif ini, anak perempuan aktif ini. Dan kemudian dia dapat tadi sekolah di Tomugakuen itu ya, dengan kepala sekolahnya Mr. Koyabashi. Dan buku ini, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ini terbit sejauh yang saya ingat sekitar tahun 1980-an ya. 1980-an. Maaf. 1980-an. Ya, jadi kurang lebih sudah sekitar 30 tahun yang lalu, dan buku ini booming luar biasa seperti buku Laskar Pelanginya Andrea Hirata. Diterjemahkan banyak sekali di beberapa negara. Intinya kenapa saya ingin membuka
perjumpaan kita kali ini dengan cerita Toto Chan. Yang pertama adalah tadi, bagaimana ibu dan bapak jangan pernah menyerah, jangan kemudian memaksa anak untuk melakukan apa yang Anda inginkan, dan juga adalah menerima anak kondisinya apa adanya, ya. Dan kita arahkan, ya, seperti tadi mamanya Toto Chan. Dan Anda tahu nggak apa yang kemudian terjadi sama si Toto-chan besar, ya, namanya adalah Tetsuko Kuranayagi itu. Dia menjadi salah satu produser yang luar biasa, dan kemudian beliau tuh mewujudkan impiannya. Apa tuh impiannya? Mendirikan teater profesional yang pertama di Jepang untuk orang-orang tunarungu. Itu karena apa? Salah satunya karena pendampingan dari kedua orang tuanya yang luar biasa, lalu masuk sekolah juga yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sama ibu dan bapak bahwa begini, ada konsep pendidikan yang luar biasa, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, yaitu konsep pengasuhan yang saya ambil adalah modelnya dari konsepnya Ali bin Abi Thalib, ya, mantunya baginda Rasulullah SAW, ya. Anak ibu dan bapak ini ada di tahap yang kedua, ya, 8 dan 14 tahun. Jadi ada 3 tahap yang dikonsepkan oleh beliau. Konsep yang pertama itu adalah 0 sampai 7. Anak-anak di 0 sampai 7 tahun kita perlakukan sebagai raja. Ya, kita senangkan terus-menerus hatinya. Di tahapan yang kedua, yaitu adalah kita perlakukan anak kita sebagai tawanan, ya. Artinya kita memberikan hak dan kewajiban terhadap anak kita, ya, ada rewardnya dan juga ada konsekuensi atas perbuatannya, bukan punishment, ya, tapi adalah konsekuensi. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah usia 15 sampai 21 tahun. Nah, ini kita perlakukan anak kita sebagai sahabat. Nah, hari ini saya ingin membahas sedikit tentang perlakukan anak sebagai tawanan. Intinya apa? Saya mengambil ada 5 hal utama ibu dan bapak yang perlu ibu dan bapak lakukan di rumah kepada anak-anak, dan juga kepada bekerja sama dengan pihak sekolah, ya. Yang pertama adalah pendidikan tauhid. Nah, pendidikan tauhid ini ibu dan bapak bisa membacanya, dibuka Qur'annya, ya, surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 19. Monggo, ya, dibuka, dipelajari, dan terus menerus nih selama anak di sekolah. Karena ayat ini tidak hanya membahas tentang tauhid, juga tentang teladan, ya, tentang sopan santun, ya, tentang berbuat kebajikan itu penting dan menghormati kedua orang tua. Yang kedua, ya, adalah pendidikan adab sopan santun, ya. Untuk apa? Khususnya adalah bagaimana anak ketika mau masuk ke kamar kita. Kita harus ketuk dulu, harus belajar adab. Ya, itu ada di Quran surat An-Nur, ya, surat ke-25 ayat 85. Surat ke-24. Surat ke-24 ayat 85. Itu jelas tuh, dikupas di sana ketika anak mau masuk ke kamar kita, kamar orang tua, ya, itu anak-anak harus punya sopan santun, harus punya etika, harus punya adab. Karena apa? Ada 3 hal utama tuh di situ, ya. Yang pertama adalah Anda baca aja, ya. Anda baca, ya. Nanti kelamaan kalau saya jelaskan di sini, ya. Yang ketiga adalah pembelajaran seksual, pendidikan seks, ya. Itu tentang apa? Tentang reproduksi, tentang mental, tentang etika, tentang komitmen. Itu Anda baca di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13, ya. Dan keempat, apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita di usia 8 dan 14 tahun ini? Yang keempat adalah disiplin, tanggung jawab, ya. Itu Anda boleh buka di surat Al-Insyirah ayat 94 1 sampai 8. Dan yang terakhir adalah mendidik kemandirian. Nah, kemandirian ini saya sarankan Anda membaca biografinya baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ini penting. Saya ingin membahas sedikit yang soal kemandirian. Anak-anak perlu dilatih kemandirian di sini nih, ya, di era 8 sampai 14 tahun ini. Karena apa? Karena ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pada usia 8 tahun, ya, Rasulullah SAW itu sudah bekerja mengembalakan kambing. Kenapa begitu? Karena kan beliau ditinggal, waktu itu kan waktu masih muda disusukan, ya. Kemudian dibawa lagi ke ibunya meninggal, kemudian diasuh sama kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya. Nah, pamannya ini ekonominya lemah, anaknya banyak. Pada usia 8 tahun, kemudian Rasulullah mengembalakan kambing. Dia minta sama pamannya, "Ya paman, aku ingin sekali bekerja." Dilatih itu. Kenapa milihnya mengembalakan kambing? Karena tanpa modal.
ya, nggak ada modal sama sekali ya, cuma jasa, tenaga jadinya. Anda perlu tuh melatih anak-anak kemandirian di sini. Nih, dari sudut ekonomi dan segala macamnya banyak banget ya. Dan kemudian adalah pada usia 12 tahun, ya pada usia yang sekarang juga nanti di usia yang tahapan kedua ya 8 sampai 14 tahun ini, itu ternyata Kanjeng Nabi itu sudah berdagang ke luar negeri loh, ke Syam ya, menemani pamannya. Pada usia 17 kemudian beliau membawa rombongannya sendiri, memimpin ekspedisi sendiri ke luar negeri. Ya, nah jadi artinya apa? Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pada usia sekarang ini anak ibu dan bapak perlu dilatih kemandiriannya, ya, kemandirian dalam banyak hal, juga salah satunya dalam sudut ekonomi, bisa ya. Yang terakhir, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, saya ingin Anda membeli buku saya ingin Anda memiliki buku saya, ya. Anda bisa nanti tanya ke sekolah ya, Anda buka di halaman buku yang pertama ya, itu di halaman 23. Ya, sebagai penutup, saya ingin Anda mencermati doa ini ya, dan juga kemudian kita menjalankan bersama-sama. Itu ada di buku saya, Parenting in Love with Asmaul Husna, buku pertama di halaman 23. Saya ingin tutup pertemuan kali ini dengan doa sebagai berikut ya. Tuhanku, jadikanlah anakku seorang yang tahu akan adanya Engkau dan mengenal bahwa dirimulah dasar segala pengetahuan. Bimbinglah ia di jalan yang penuh tantangan dan kesukaran, agar ia tegar hati dan perkasa. Ajarilah ia supaya sanggup berdiri di tengah badai dan mengasihi mereka yang tidak berhasil. Tuhanku, bentuklah anakku menjadi seorang yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahan dirinya, berani menghadapi hatinya manakala ia takut, seorang yang tabah dan tidak runduk dalam kekalahan, yang tulus, rendah hati dan penyantun dalam kemenangan. Tuhanku, bentuklah anakku menjadi seorang yang bercita-cita luhur dan berhati suci, sanggup memerintah dirinya sebelum ia berhasrat untuk memimpin orang lain, mengejar masa depan tanpa melupakan masa lalu. Setelah itu membentuk dirinya, duhai Tuhanku, karunialah ia dengan rasa humor, agar ia dapat serius dengan tidak berlebihan. Berilah ia kejujuran, kerendah hatian, kesederhanaan, kesabaran, dari semua keagungan-Mu. Amin. Allahumma amin. Ibu dan Bapak dirahmati Allah, selamat bergabung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.